Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Hormat, Madinah! Perdana Menteri Anwar Ibrahim tiba di Istana Merdeka pukul 10 pagi. Langsung disambut Presiden Prabowo dan jajaran menteri, mulai dari Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan menteri lainnya. Kedua pemimpin negara memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Dalam pertemuan, kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama strategis antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, dalam kunjungannya, Anwar Ibrahim juga akan mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta. Ya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Anwar akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia melalui landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat menyambut Perdana Menteri Malaysia, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Anwar Ibrahim datang ke Indonesia untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia. Selain konsultasi tahunan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga akan menyaksikan pertukaran 4 nota kesepahaman atau MOU yang mencakup isu-isu perbatasan darat, kerjasama di sektor kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di IKN. Wapres Gibran pun menyatakan kesiapannya jika ditugaskan dimanapun, baik di IKN maupun di Papua. Ya, sebagai pembantu Presiden, siap ditugaskan di mana saja. Papua, di IKN, kami menunggu perintah Presiden. Dan sebagai pembantu Presiden harus siap. Dan saya kemarin kan udah minggu lalu udah saya tugaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja karena saya lebih sering di lapangan memastikan program-program visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini PSU. Nonton sendiri lah ya, nonton sendiri. Kalau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Kedinginan. Pemirsa, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke tahap penyidikan. 2 orang aktivis dan 1 YouTuber dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus dugaan ijazah palsu kian menjadi bola salju. Kini Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis mendampingi 3 kliennya yang dipanggil ke Polda Senin pagi. Ketiga orang yang dipanggil Polda merupakan saksi atas kasus ini. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran,
Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas, kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan atas kasus yang sama, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Sementara 5 laporan lainnya terbagi 2, yaitu 3 laporan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana hingga naik ke tahap penyidikan. Kemudian 2 laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bantah seret Ketua KPK periode 2011-2015 dalam kasus tudingan ijazah palsu. Ia hanya melaporkan peristiwa dan bukan nama individu tertentu. Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode 2011-2015 terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namanya muncul menjadi salah satu terlapor dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP Polda Metro Jaya. Menanggapi hal ini, Joko Widodo menegaskan ia tidak pernah melaporkan secara pribadi Abraham Samad terkait tudingan ijazah palsu. Menurutnya, laporan yang dibuat bukan ditujukan kepada individu, melainkan peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Sebelumnya pada momen deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Samad meminta agar para aktivis dan akademisi tidak berhenti menginvestigasi kasus ini guna membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor. Anggap biasa-biasa saja. Samad menegaskan jika keterangan yang dibutuhkan polisi untuk membuat terang perkara, maka dirinya siap memenuhi panggilan. Namun jika pemanggilan untuk menjadikannya target atau bentuk kriminalisasi oleh oknum tertentu, maka Samad akan melawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sejak purna tugas dan pulang ke Solo, nama Joko Widodo tidak pernah hilang dari panggung politik. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, faktanya Jokowi tidak pernah berhenti menebar pengaruh politiknya. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Ijazah palsu, skripsi palsu, hingga kuliah kerja nyata fiktif. Cerita itulah yang disampaikan Jokowi saat reuni bersama teman-teman kuliahnya. Walaupun disampaikan dengan nada santai, tapi Presiden ke-7 itu tampak terganggu. Menurutnya, isu akademis seharusnya tidak dicampur adukan dengan isu politik. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik itu bukan urusan asli dan tidak asli. Sejak dugaan ijazah palsu dibongkar Roy Suryo CS Desember 2024 lalu, drama ijazah palsu Jokowi seakan tidak berkesudahan. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bahkan pernah menyinggungnya. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Gitu loh. Walaupun banyak pihak meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli, namun pihak Jokowi tidak pernah menggubrisnya.
Karena masih banyak orang kan yang bilang tunjukkan dong, tunjukkan. Masih khususnya pihak sana mengatakan tunjukkan bahwa nanti di persidangan akan ditunjukkan. Jadi tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Pandangan lain disampaikan pengamat politik Imade Supriyatna. Menurutnya Jokowi sengaja menggunakan isu ijazah palsu untuk menjaga eksistensinya. Akhirnya itu jadi artis dan Jokowi sendiri rupanya juga tahu ini dan memanfaatkan. Ya. Apa benefitnya apa buat Jokowi? Any news, any publicity is a good publicity. Yeah. Whether it's a good or bad gitu. Namanya masih akan tetap dibicarakan di media. Asal dia mengapung di media sosial itu tetap baik. Apapun bahannya. Setelah purna tugas, nama Joko Widodo memang tidak pernah redup. Ia masih sibuk menebar pengaruh politiknya. Walaupun sempat berujar akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa, namun faktanya Jokowi tidak benar-benar pulang ke Solo sebagai rakyat biasa. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Khalid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang Raja Minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan.